Ya, sebagian sudah mengenal wajah saya karena saya juga beberapa kali melayani di KWK. Ya. Nama saya Pendeta Oki dan saya membawa salam dari teman-teman yang kami layani. Saya melayani secara media sosial ada 200 orang yang kami gembalakan, yang kami layani, yang Tuhan percayakan. Tapi kalau itu kan kalau di udara, kalau di darat saya menjadi wakil gembala di sebuah gereja di daerah Kelampis, namanya Gereja Kristen Kudus Indonesia, GKKI. Jemaatnya anak muda-muda semua, anak-anak pelajar, anak-anak mahasiswa. Kami layani anak muda-muda ini di satu ruko. Rukonya ini kebetulan yang punya ketua partai, salah satu ketua partai di Surabaya. Jadi ketua partai tapi untuk yang cabang Surabaya. Partai yang sedang booming belakangan ini. Nah, kalau saya disebut, nanti kalau sebut khotbah kok ngomong politik. Yaitu di daerah Kelampis. Kebetulan ketua partai itu dia punya ruko, tempat dia bekerja sebagai lawyer. Ada salah satu ruangan yang diberikan pada kami untuk beribadah dengan cuma-cuma. Ya, Tuhan, karena kan kami melayani anak-anak muda, jadi belum ada tempat sendiri. Saya tinggal di Palem Pertiwi, istri saya satu, ya pasti satu ya. Dan kebetulan hari ini tidak bisa mendampingi karena kondisi dia sedang sakit. Istri saya berasal dari Madiun, terus juga anak saya sekarang kelas 6 SD. Juga kebetulan tadi pagi kondisi kesehatannya terganggu sehingga juga tidak bisa menghadiri. Oke, itu perkenalan dari saya. Nanti akan saya lanjutkan dengan perkenalan di sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Kesetiaan Simeon. Siapa Simeon? Ketika drama Natal, ketika event-event Natal, jarang. Ketika saya melayani sejak saya ini pelayanan pelajar, saya ini produk pelayanan pelajar. Saya dulu membina persekutuan doa, jadi orang yang terlibat di persekutuan doa pelajar mulai tahun 95 sampai sekarang ini kurang lebih 28 tahun. Saya pelayanan pelajar dulu di SMP, beberapa sekolah Surabaya lah, SMP, SMA. Dulu kan pelayanan pelajar itu booming di Surabaya itu. Beberapa sekolah pelayanan jadi satu, mengadakan acara bersama. Sekarang sporadis, sekarang sendiri-sendiri, jarang yang untuk pelayanan bersama. Dulu kami beberapa sekolah membentuk pelayanan bersama, kadang-kadang Natal bersama, Paskah bersama, dan sebagainya. Pelayanan pelajar dulu booming sekali, tahun 90-an sampai awal-awal 2000. Tapi dari saya ketika melayani sejak SMP, kemudian SMA, jadi pembina, sampai sekarang ini jarang saya menemui ada drama Natal atau kisah Natal atau khotbah Natal yang menggunakan tokoh yang satu ini. Siapa? Simeon. Kebanyakan yang dibahas ya Yusuf, Maria, orang Majus, dan sebagainya. Padahal Simeon tidak kalah penting juga dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Ternyata ada hal tersendiri yang tak terungkapkan, yang mungkin juga jarang orang untuk membahasnya. Tapi izinkan saya menjadi salah satu yang membahas pada malam hari ini. Kita buka bersama dari Lukas pasal 2. Ya, kita akan baca beberapa ayat supaya mengerti siapa Simeon ini dengan sebenar-benarnya. Ya, saya beri judul Kesetiaan Simeon, Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Ya, agak panjang, tapi supaya kita mengerti dengan benar siapa Simeon. Ya, karena di balik peristiwa Natal ada dua orang yang mereka ini komitmen, tidak bahkan komitmen dan juga Roh Kudus sendiri yang mengilhami mereka nggak akan mati sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Lukas pasal 2. Saya baca 25. Bapak Ibu minta tolong untuk bersama-sama baca 26, 27, kemudian Bapak Ibu ayat 28 dan seterusnya. Lukas 2 ayat 25, saya mulai lebih dulu. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus
ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Dia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Simeon ternyata dia mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Di situ tertulis dari Roh Kudus bahwa dia nggak akan mati sebelum dia melihat bayi sang juru selamat. Tapi kapan? Dia juga nggak pernah tahu. Yang pasti ketika dia mendapatkan pernyataan itu, dia mengimani dan dia siap menunggu sampai kapanpun. Ternyata sampai usia dia tua. Setelah Simeon ada lagi namanya Hana. Itu juga, tapi untuk malam hari ini kita membahas yang Simeon. Kita belajar mengenai kesetiaan dari seorang bernama Simeon. Arti kata setia sendiri, saya punya komsel bersama anak-anak rohani. Kami belajar 9 buah roh, setiap komsel bahas satu. Ketika sampai pada poin kesetiaan, kita menemukan definisi bahwa yang namanya setia itu adalah sikap hati yang tidak berubah dari awal mula sampai hari ini, bahkan seterusnya. Sekali lagi, setia itu saya definisikan mudah sekali. Sikap hati yang tidak berubah dari awal mula sampai sekarang dan seterusnya. Kalau kita setia pada bangsa dan negara, kita tentu setia dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai ketika kita berpulang nanti, kita tetap setia pada Indonesia. Bahkan ada istilah namanya harga mati, NKRI harga mati. Jadi tidak akan berubah. Kalau setia pada pekerjaan, juga setia dari awal diterima bekerja sampai sekarang dan seterusnya. Contoh yang lain, ketika menjadi pasangan suami istri, setia sejak diberkati hingga sekarang, bahkan sampai selamanya. Ada istilah sampai maut memisahkan. Demikian juga setia itu adalah sikap hati yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kesetiaan Simeon yang kita pelajari bahwa yang pertama adalah Simeon setia pada panggilan Tuhan. Dia mendapatkan panggilan Tuhan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat bayi sang juru selamat, atau sebelum dia melihat sang juru selamat. Dia nggak tahu bentuknya seperti apa, apakah dia tidak pernah tahu bahwa bentuknya itu adalah seorang bayi atau seorang anak atau seorang raja yang besar. Dia belum pernah tahu. Tapi yang dia tahu bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat juru selamat hadir di depan dia. Dan firman Tuhan mengatakan di ayat 25 yang pertama kita renungkan, kita baca tadi, ia seorang yang benar dan seorang yang saleh. Dalam gambaran saya dia adalah seorang yang rajin melayani Tuhan. Dia seorang yang tekun beribadah. Dia seorang yang memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Dia seorang yang tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kalau mungkin waktu itu ada persekutuan HF, dia mungkin akan datang setiap Kamis, tidak akan terlewatkan. Karena dia seorang yang benar dan seorang yang saleh, menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Dia seorang yang aktif melayani. Dia tidak melenceng dari panggilannya. Dia tidak menghindar dari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, adakah kita merespon untuk setia, siap, dan mengerjakan yang menjadi bagian kita? Kita melayani dengan setia, meskipun berapapun jumlahnya, sebagai apapun juga. Ternyata melayani cuma sebagai yang gelar tikar. Tekuni dengan setia. Melayani dengan main musik, tekuni dengan setia. Melayani dengan mengantar konsumsi, tekuni dengan setia, menyediakan konsumsi, masak dan sebagainya. Atau hal apapun, mengantar undangan, kerjakan dengan setia. Jangan menyimpang dari panggilan, sekalipun itu hal yang sekecil-kecil apapun. Dan pelayanan kita tahu bukan cuma sekedar hal rohani di lingkungan persekutuan. Dimanapun Tuhan percayakan kita, di situ Tuhan tempatkan kita untuk melayani Dia.
Jangan pernah menghindar, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Kalau lari dari panggilan Tuhan, harganya tentu sangat besar. Resikonya terlalu mahal, seperti Yunus lari dari panggilan Tuhan. Sampai harus mengalami goncangan dan masuk ke dalam perutukan. Hari-hari ini, menjelang momen Natal, atau sekarang kita rayakan Natal ini, ayo kita setia pada panggilan Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan, sebagai apapun, jangan pernah mengeluh. Di gereja, di persekutuan yang lebih kecil, dimanapun juga, kerjakan pelayanan itu dengan setia. Saya boleh katakan, jangan mundur sekalipun ditegur. Jangan minggir sekalipun disindir. Jangan berisik ketika dikritik. Bahkan jangan protes ketika diproses. Kerjakan itu. Namanya pelayanan nggak pernah mulus-mulus. Pasti ada namanya gesekan. Pasti ada namanya goncangan. Pasti ada namanya sikut-sikutan. Pasti ada namanya orang yang cari muka. Dan kita mungkin merasa, oh dia kok begitu. Gak suka aku, terus kecewa. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Kerjakan dengan maksimal. Dimanapun, kapanpun, sebagai apapun. Ayo kita layani Tuhan. Sesuai dengan panggilan kita. Saya teringat, saya kalau Desember ini selalu terkesan. Bukan sekedar perayaan Natal. Tapi saya bertobat 21 Desember. Bulan Desember 2015. Saya memang pelayanan pelajar sejak tahun 95. Tapi satu kali ada tahun-tahun tertentu saya sempat meninggalkan Tuhan. Saya lari dari pelayanan. Saya mulai jadi aktif, jadi ketua salah satu komunitas penggemar grup musik. Grup musik yang sangat terkenal sekali. Saya nggak akan sebut di sini lah, nanti terlalu membanggakan. Selama 6 tahun, lebih hampir 9 tahun. 2006 sampai ke 2015 ya, 9 tahunan. Saya tinggalkan Tuhan. Saya koleksi grup musik itu, bahkan saya jadi orang yang top di kalangan komunitas penggemar. Sampai satu kali 2015, semua yang saya kerjakan berantakan. Komunitas ini saling sikut-sikutan, saling hancur-hancuran lah. Saya difitnah dan sebagainya. Kehidupan keuangan saya juga berantakan. Keluarga juga sedang tidak baik-baik saja. Ya, apalagi waktu tahun-tahun itu saya sedang sendirian di sini, sementara istri saya ada di Madiun. Ya, kami bekerja di tempat yang berbeda. Dia ada di sana bersama dengan keluarganya, saya sendirian di sini. Benar-benar sendirian, karena saya menempati rumah di Menganti bersama orang tua sebelumnya, tapi mereka meninggal dunia pada perjalanan waktu. Secara keuangan, secara keluarga juga sedang, ya karena memang posisi terpisah, jadi tidak baik-baik saja. Kemudian pekerjaan juga stuck dan sebagainya. Yang saya kerjakan apa? Setiap hari saya main wifi corner. Di tahun-tahun itu, kalau kita main internet belum bisa bebas. Sekarang hampir semua orang punya HP Android, bisa main internet dimanapun. Dulu kalau main internet harus datang ke salah satu wifi corner, beli voucher terus main. Nah, dulu Pak Denny juga sering lah berapa kali. Udah beli voucher, waktu harga 5.000 bisa dimainkan sampai 12 jam. Nah, saya setelah pulang kerja, pulang mengajar, setiap sore main wifi-an 3 jam, 4 jam. Ini sekarang sendirian. Dan itu yang saya lakukan setiap hari. Dan saya sudah menyimpang dari panggilan Tuhan, sudah nggak pelayanan lagi. Beberapa bulan yang saya lakukan itu. Sampai satu kali, beberapa hari menjelang Natal. 21 Desember, saya lupa itu hari apa. Beberapa hari menjelang Natal, mau pulang ke Madiun, ketemu istri dan anak, nggak ada uang. Pagi-pagi jam 8 saya ke wifi corner di Jalan Kapuas lagi. Di Kapuas sana, dekat Jalan Ponorogo. Saya main wifi. Main internet. Ya, buka-buka Facebook. Dan sebagainya. Berselancar, browsing. Tiba-tiba ada satu suara berkata, kamu layani aku lagi. Oki, layani aku lagi. Saya tahu itu suara Tuhan karena nggak ada orang di sekitar saya. Saya pesan satu tempat duduk, memang ada meja berhadapan, tapi nggak ada orang lain jauh-jauh. Dan nggak ada yang saya kenal. Saya tahu siapa yang berbicara. Tapi saya tidak langsung setuju. Karena saya sudah lama nggak melayani Tuhan. Layani aku lagi. Saya, buat apa Tuhan, ngapain? Saya nggak mau. Saya nggak bisa melayani Tuhan lagi. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nyanyi juga nggak bisa, main musik nggak bisa, khotbah apa lagi. Dan Tuhan ngomong, apa yang kamu bisa? Ya cuma main-main gini Tuhan. Layani aku melalui kemampuanmu main internet.
Singkat cerita, Tuhan menginginkan saya untuk melayani orang-orang yang ada di Facebook, yang ada di internet. Karena apa? Orang-orang di Facebook itu banyak kan orang-orang yang tidak bergembala. Mereka itu sharing-sharing, terutama Facebook rohani. Kalau Bapak Ibu pernah buka-buka Facebook, ada grup doa, grup apa dan sebagainya, yang rohani-rohani. Itu orang-orang yang sharing-sharing, tapi karena apa? Tidak bisa menemukan orang yang diajak bicara. Kalau cerita ke pendetanya mesti bocor. Cerita ke orang gereja nanti mesti diceritakan. Dan ceritanya di Facebook. Dan saya menangkap mereka, saya melayani mereka. Saya terima sharing mereka. Mereka sharing yang pergumulan mereka, saya doakan mereka. Saya responi 21 Desember itu. Air mata saya keluar ketika Tuhan memberi kesempatan. Layani lagi sesuai dengan yang kamu mau. Saat itu saya bertobat lagi. Saya kemudian melayani Tuhan lagi. Pelan-pelan saya tekuni pelayanan itu. Menerima sharing orang-orang, mendoakan mereka. Dan singkat cerita sampai sekarang. Saya kerjakan selama 8 tahun. Dengan setia panggilan Tuhan untuk saya. Ada sekitar 200 orang yang saya layani. Setiap hari, bukan setiap minggu. Kalau ada hamba Tuhan pendeta melayani setiap minggu, saya setiap hari melayani 200 orang. Melayani firman Tuhan, menguatkan mereka. Yang sharing saya layani, saya terima teleponnya. Kadang-kadang ada ibu-ibu tuh kalau telepon 2 jam, 3 jam cerita. Ujung-ujungnya, Pak doakan. Ya, itu yang ditunggu. Setiap dan banyak masalah keluarga, masalah perselingkuhan, keuangan, kesehatan dan sebagainya. Saya melayani mereka satu persatu. Tapi kemudian ada saya kumpulkan di grup-grup tertentu untuk mereka juga bertumbuh dalam iman, gak cuma terima sharing untuk pergumulannya saja. Layani itu. Kita kerjakan panggilan kita dengan setia. Memang gak mudah jatuh bangun. Ketika saya mengerjakan pelayanan ini, ada orang-orang yang iri. Karena yang saya kerjakan mulai menunjukkan hasil. Ada yang nyikut sana, nyikut sini, ambil bagian yang saya layani. Bahkan belakangan ada memanfaatkan secara keuangan. Padahal pelayanan saya juga nggak minta uang ke siapapun, nggak menghasilkan uang. Tapi banyak yang mulai nebeng untuk ambil bagian supaya dapat keuntungan. Saya kerjakan yang saya layani itu secara media sosial. Tapi ada juga orang-orang yang ternyata tidak jauh minta dilayani, didatangi. Saya datangi ke RSAL, saya doakan mereka, padahal bukan jemaat saya. Saya datangi sampai ke Sidoarjo di Tulangan. Saya datangi satu keluarga, padahal bukan jemaat, ya kenal dari media sosial. Saya datangi ke satu keluarga di Balongsari, di rumah sakit mitra keluarga, yang dekat-dekat bisa didatangi, saya datangi. Dan saya kerjakan panggilan itu sampai hari ini. Yang saya layani, orang-orang dari Sumatera sampai Papua. Papua, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu ada kota namanya Merauke. Bahkan gak cukup Merauke, ada lagi yang saya layani secara, ya bukan secara langsung saya datang, yaitu secara melalui media sosial. Ada lagi Merauke, ada lagi terbang dari Merauke itu 3 jam kira-kira jaraknya, ada namanya Kabupaten Mapi. Harus tempuh perjalanan 3 jam ke Mapi. Di situ ada juga seorang mahasiswa saya layani. Tidak cukup di situ, ada yang di Hong Kong, tenaga kerja wanita. Mereka membentuk persekutuan dan menjadikan saya pembina mereka. Nah, yang di Malaysia juga. Saya kerjakan pelayanan ini. Meskipun saya tidak kemana-mana, saya tetap tinggal di Menganti. Tapi ternyata pelayanan saya sudah menjangkau seluruh Indonesia. Ketika kerjakan dengan setia, Tuhan akan tambahkan kepercayaan. Ya saya awal mulai juga pelayanan saya kecil-kecil biasa. Bagikan undangan. Kalau persekutuan doa sekolah itu apa sih ya? Nata bangku dan sebagainya. Kemudian Tuhan percayakan lebih dan lebih lagi. Hari ini pesan yang pertama, kesetiaan Simeon, yaitu setia menerima panggilan Tuhan. Kesetiaan untuk melakukan panggilan Tuhan. Setia pada panggilan Tuhan. Mungkin kelihatannya, loh yang Pak Oki lakukan kan seperti itu. Lah apa yang bisa saya kerjakan? Di tempat bekerja, ketika ada orang kesusahan, kita bisa mendoakan. Kita bisa terima sharingnya dia, menguatkan dia, minimal memotivasi, mungkin melalui WA dan sebagainya. Saya pernah ketika pulang dari mengajar, saya dulu ngajar di Kutisari, dekat dengan tempat Pak Denny mengajar. Di tengah perjalanan, saya melihat ada, dulu di Lakar Santri itu ada penjual es cau. Nah, kalau pernah tahu es cau, di pinggir jalan gerobak-gerobak, saya datangi seorang koko-koko, dia sedih, dia muram,
wajahnya ditekuk, saya datangi, saya sambil beli, nggak cuma datang. Kenapa? Dari tadi nggak laku, nggak ada yang beli. Mau supaya laku. Oh, gimana caranya? Saya itu setiap hari selama ini ambil air muter-muter di sini sampai 3 kali. Begitu. Kembali ke firman Tuhan. Diapakan? Doakan. Tuh, bisa toh. Kalau mau saya doakan. Gimana caranya? Merem sebentar. Saya tumpang tangan di gerobak. Di pinggir jalan itu. Saya tumpang tangan di gerobak itu, duduk dan sambil dia di sebelah saya berdoa di gerobak. Ketika amin, satu orang datang beli. Satu belum selesai, di belakangnya lagi nunggu. Belakangnya belum selesai, ada lagi yang berhenti. Sampai sekitar 5 atau 7, pokoknya sampai 10 lah, paling tidak berderet-deret. Ini keluar, terus ada lagi. Loh, ternyata sampai bawa rezeki ya dari Tuhan Yesus. Saya tinggal pulang. Besoknya dia telepon lagi. Puji Tuhan. Ya karena kan bertukar nomor telepon. Sekarang laku banyak dagangan saya karena saya mendoakan. Ya, memang kembali pada firman Tuhan. Panggilan yang Tuhan percayakan pada kita, kerjakan dengan setia. Yang kedua, supaya tidak terlalu lama, supaya konsumsinya nggak dingin ya, saya sampaikan berikutnya firman Tuhan mengenai kesetiaan. Yang kedua, kesetiaan Simeon, yaitu kesetiaan itu membutuhkan iman. Yang pertama tadi setia pada panggilan Tuhan. Yang kedua, kesetiaan membutuhkan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu setia dalam bahasa Inggris di Alkitab diterjemahkan dengan kata apa? Ada yang tahu? Dalam bahasa Inggris, kata setia ditulis dengan kata faithful. Bukan loyalty. Loyalty itu istilah dunia. Tapi faithful. Kalau kesetiaan itu faithfulness. Saya merenungkan kalau dibuat plesetan, dipisah-pisah. Faithful. Faith dan full. Faith itu iman. Full itu penuh. Jadi orang yang setia, dia memiliki iman yang penuh. Orang yang setia, dia memiliki iman yang tidak setengah-setengah. Orang yang setia pada Tuhan, imannya itu maksimal. Amin. Simeon imannya maksimal. Dia percaya pada janji Tuhan. Dia tidak ragu-ragu ketika Roh Kudus menyatakan kepada dia, karena firman Tuhan menuliskan Roh Kudus, bukan malaikat yang datang seperti pada Maria dan Yusuf. Bahwa satu kali dia akan menerima atau melihat melihat sang juru selamat hadir di depannya. Dia nggak tahu kapan, dia nggak tahu bentuknya bagaimana, dia tidak tahu bagaimana terjadinya, tapi dia percaya bahwa dia akan melihatnya dengan mata kepalanya sebelum dia mati. Hari-hari ini saya mau ajarkan untuk semua kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau orang Kristen ditanya apa itu iman, seringkali jawabannya bulat. Iman ya percaya, iman itu ya yakin, iman itu ya Ibrani 11 ayat 1. Terus muter-muter percaya gitu. Tapi bagaimana sebenarnya terjadinya percayanya? Dan itu yang seringkali, ya nggak tahu, pokoknya percaya. Pokoknya iman itu ya percaya, akhirnya muter di situ. Tapi izinkan saya membuat definisi iman. Tidak jauh dari Ibrani 11 ayat 1, tapi saya uraikan seperti ini. Iman adalah kita itu memegang sekalipun belum ada wujudnya. Memegang gini tapi belum ada wujudnya. Iman yaitu memegang sekalipun belum ada wujudnya. Melihat sekalipun belum ada nampak di depan. Dan mengecap sekalipun belum ada rasanya. Loh, lah kosong. Itu adalah iman. Kita melihat, kita percaya sekalipun belum melihat, memegang sekalipun belum ada wujudnya, melihat sekalipun belum ada tampak di depan, dan mengecap sekalipun belum ada rasanya. Itu adalah iman. Firman Tuhan di 2 Korintus 5:7 berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Ketika Tuhan menyatakan kepada kita segala sesuatu atau pergumulan hidup sedang kita alami, percaya Tuhan menolong kita, percaya Tuhan pasti turut campur tangan, sekalipun belum kelihatan di tengah-tengah kita, sekalipun situasinya masih berantakan, percaya saja Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Amin. Percaya saja. Saya ajarkan kepada orang-orang yang kami layani, yaitu nyanyian iman. Nyanyian iman itu apa? Kalau sekarang nyanyian orang berkata
Saya percaya Tuhan pasti menolong. Pertolongan Tuhan tidak terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Dalam kesesakan, ya hampir Tuhan selalu menyediakan. Itu gampang. Engkaulah penolongku yang ajaib. Nah, itu gampang. Itu orang dunia juga bisa. Ya itu tingkatan dasar. Tapi nyanyian iman yang berkualitas akan berani berkata begini. Sekalipun Tuhan belum menolong saya, sekalipun kemungkinannya kecil pertolongan Tuhan tersedia, aku tetap percaya Tuhan itu baik. Sekalipun situasinya berantakan, aku tetap percaya Tuhan itu baik. Sekalipun nggak ada pertolongan Tuhan, nggak nolong sekalipun, aku tetap percaya Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kenyataannya akhirnya, apakah berarti harus ada pertolongan? Kalau satu kali kenyataannya Tuhan nggak menolong sekalipun, jangan pernah ragu iman kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan karena situasinya baik. Kita memuji Tuhan karena memang Tuhan itu baik. Dan kebaikan Tuhan tidak berubah. Siapa yang 3 orang itu, Sadrak, Meksak, Abednego. Dia satu kali berkata bahwa kami percaya Tuhan nolong kami. Tapi kalaupun nggak ada pertolongan, kami nggak akan menyembah yang lain. Tetap menyembah pada Tuhan Allah yang hidup. Sehingga mereka masuk ke dalam dapur api itu. Akhirnya Tuhan nolong. Daniel ketika masuk ke dalam gua singa, saya sering kali ceritain. Siapa yang menjamin bahwa singa-singa itu nggak akan makan Daniel? Nggak ada. Daniel pun juga nggak tahu. Dia masuk aja. Pokoknya dia percaya bahwa dia sekalipun situasi apapun, dia percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia mati di gua singa itu, dimakan singa, dia tetap percaya Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup. Bisa jadi dia masuk, dimakan singa, habis. Ada beberapa singa. Dia tidak ada masalah. Tapi ketika dia masuk, kan akhirnya singa-singa itu mengatupkan mulutnya. Tanpa pernah dia duga. Seorang pemazmur, bukan Daud, pemazmur yang lain, di Mazmur 73, ayat 23, 24, 25. Ada mazmur yang ditulis dan sekarang jadi nyanyian lagu lama. Berkata begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Dia berkata sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Allah gunung batu keselamatanku. Artinya sekalipun nggak ada pertolongan, tetap Tuhan segalanya bagiku. Habakuk 3 ayat 17-20. Sekalipun hasil ladang mengecewakan, sekalipun segala situasi tidak menghasilkan, tapi aku tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya berani nggak kita percaya, situasi terburuk sekalipun, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Atau kita mulai undur, tinggalkan Tuhan. Mana Tuhan nggak nolong aku? Mana Tuhan katanya penolong, ternyata nggak ada. Ada banyak orang yang protes seperti itu. Mana katanya Tuhan untuk menolong? Lah saya punya utang puluhan juta nggak ditolong sama Tuhan. Satu kali namanya saya melayani media sosial, ada anak muda yang nekat ngomong ke saya. Pak, kalau Tuhan bisa menyediakan saya uang 20 juta untuk saya menikah, saya percaya pada Tuhan Yesus. Ya Tuhan nggak butuh kamu, nggak perlu menyediakan. Kamu nggak percaya Tuhan, nggak apa-apa. Berani nggak kita? Dalam situasi terdesak sekali, Tuhan tetap baik. Selama matahari bersinar, bumi berputar. Percayalah, dalam situasi terburuk sekalipun, Tuhan itu nggak akan meninggalkan kita. Tapi kita juga jangan segera putus asa. Tuhan kadang-kadang ngetes kita. Bagaimana sih anakku yang ini? Masih nggak bertekun di dalam aku? Masih nggak berdoa dengan tidak jemu-jemu? Masih nggak percaya sama aku? Dan seringkali kita cuma berharap yang baik, yang baik. Desember juga saya nggak akan lupa, 3 tahun yang lalu saya terkena COVID, dirawat di rumah sakit Surya Medica di Laban itu. Kalau saya ngikuti pendeta-pendeta yang lain, pasti akan berdoa. Oh, saya singkirkan COVID dalam nama Yesus. Saya juga sempat seperti itu sebelum saya kena COVID. Tapi ketika akhirnya kena COVID, saya kena juga. Bagaimana berdoa saya Tuhan? Ngusir-ngusir ternyata saya kena sendiri. Saya cuma berdoa, Tuhan terima kasih. Semua karena kebaikan. Di kiri saya kalau pagi nyetel dia
sembahyang pagi. Setelah dia selesai, saya setel YouTube, saya ikuti nyanyinya Pak Niko. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Berani nggak kita berkata seperti itu? Saya nggak nyanyi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Biasa itu. Itu nyanyian biasa. Orang dunia juga bisa minta-minta kesembuhan. Tapi berani nggak berkata, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Jadi situasi paling jelek sekalipun, saya percaya Tuhan Yesus itu baik. Sampai saya sempat berdoa, Tuhan kalau boleh saya percaya mukjizat terjadi 25 Desember saya sudah sembuh, 4 hari cukup. Ternyata enggak, harus melewati masa Natal di rumah sakit, di ruang isolasi. Ya saya alami selama kurang lebih 10 hari baru saya keluar dari ruang isolasi. Sampai pernah mengalami saya tidur di sebelah orang yang meninggal. 7 jam saya tidur di sebelah orang yang meninggal. Kejet-kejet mati. Terus ya gini, meninggal. Bagaimana? Ada di ruang isolasi nggak bisa kemana-mana. Hari ini poin kedua, belajar setia memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Nyanyian iman bukan rengek-rengek minta Tuhan tolong, tapi nyanyian iman dalam situasi terdesak, terjepit, paling gak enak sekalipun berkata Tuhan Yesus itu baik. Amin. Dan saya percaya Tuhan gak akan meninggalkan kita, pasti menyediakan pertolongan. Yang ketiga, yang terakhir, dari kesetiaan Simon yang kita perlu belajar. Ketika dia berkata di ayat 29, Tuhan biarkan lambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman, yaitu kesetiaan mengikut Tuhan sampai akhir. Kesetiaan kita, komitmen kita mengikut Tuhan. Gak cukup cuma 1-2 bulan, 1-2 tahun melayani Tuhan, baru 2 tahun kemudian waduh gak enak, banyak gesekan keluar. Enggak, setia mengikut Tuhan sampai garis akhir, sampai terakhir, sampai menutup mata. Karena menjadi orang Kristen itu gampang, hanya bisa karena identitas kelahiran atau pernikahan. Tapi menjadi pengikut Kristus itu perlu kesetiaan, itu perlu komitmen seumur hidup, itu perlu penyangkalan diri, ditolak sekalipun, diabaikan orang, difitnah sekalipun, tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang namanya menjadi pengikut Kristus, setia sampai akhir. Bahkan melayani orang, mendoakan orang, masih nggak respon, nggak apa-apa. Ketika yang kita kerjakan nggak ada hasilnya sekalipun, nggak apa-apa. Puji Tuhan yang saya kerjakan bukan cuma melayani secara sharing-sharing, tapi hari ini saya juga sampai hari ini saya memberikan renungan firman Tuhan melalui WA. Kalau Bapak Ibu mau dikirim WA nanti bisa saya kirim juga melalui, ya mungkin bisa WA saya, nanti saya kirim setiap pagi. Atau kalau tidak di YouTube, saya setiap pagi tayang di YouTube. Kalau Bapak Ibu ketik saat teduh 5 menit, muncul nanti nama saya. Setiap pagi saya kerjakan firman Tuhan. Kita kerjakan sampai garis akhir, sampai poin terakhir. Dan biarlah Natal tahun ini kita memiliki komitmen setia pada Tuhan sampai garis akhir. Amin. Saya tutup dengan satu cerita, ya paling lama 2 menit. Satu kali, mungkin sudah ada yang pernah dengar, di China, di Rusia, karena China dan Rusia sama-sama negara komunis. Di Rusia ada seorang penginjil. Dia bersama tunangannya tahun 70 menyebarkan Injil di berbagai sudut kota, di pelosok-pelosok desa, di pelosok-pelosok kota. Ketahuan sama pemerintah, ditangkaplah yang laki-laki, yang perempuan bebas. Yang laki-laki ditangkap tahun 1970. Setiap hari dia dihajar, dia diminta untuk menyangkal Tuhan Yesus. Dia dipukuli. Dia masih kuat, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Masih dia nggak mau menyangkal, tetap Yesus Tuhan saya. Tapi lama-lama, ya remuk juga. Remuk badannya, dipukuli, diantam, diajar, dikencingi, diapa-apa. Ayo, sangkal Tuhan Yesus. Satu kali dia nggak kuat. Dia di penjaranya, dia akan disiksa pagi, siang, sore, masuk kembali ke penjaranya. Di penjara itu ada terali yang menghadap keluar, menghadap ke langit. Dia pegang terali besi itu. Dia ngomong, Tuhan minta maaf, saya nggak kuat Tuhan. Besok pagi saya mau nyangkal Engkau. Sudah cukup Tuhan,
siksaan ini saya nggak kuat. Dia menghadap ke langit. Besok pagi, ketika dia dikeluarkan untuk disiksa, hebatnya, herannya, mulutnya tertutup, nggak bisa nyangkal Tuhan. Sore kembali lagi dengan badan yang remuk, Tuhan aku nggak kuat Tuhan. Besok nyangkal Engkau, minta izin Tuhan. Ribuan kali dia ngomong mau nyangkal Tuhan, ribuan kali pula mulutnya tertutup, nggak nyangkal Tuhan sedikit pun. Dia tetap setia sampai terakhir. Tahun 70 dia ditangkap, disiksa dan sebagainya. Tahun 90 komunis sudah mulai tidak ada lagi, sudah mulai hilang, berganti pemerintahan. Dia dibebaskan. Apa yang terjadi? Saya sering tak kuat ceritanya. Tahun 90 dia dibebaskan. Ketika dia buka rumahnya, dia nemui siapa? Tunangannya nunggu di situ. Tunangannya ada di rumahnya, nunggu dia. 20 tahun berlalu, usia tentu sudah tidak muda lagi. Bisa saja yang perempuan cari orang lain, tapi tidak. Tuhan memberi penghiburan, Tuhan mengasih bonus, Tuhan ngasih hadiah buat kesetiaannya. Dia ketemu tunangannya di rumahnya lagi. Dan tidak lama dari situ akhirnya mereka menikah. Karena Tuhan memberi penghiburan, hadiah, karena dia setia pada Tuhan. Jangan takut untuk setia pada Tuhan. Tuhan tetap menyediakan hal yang terbaik yang tidak akan pernah kita duga. Sama seperti ketika kita menyebar benih, pasti tumbuh benih. 3 poin hari ini saya sampaikan kira jadi berkat, yaitu setia pada panggilan Tuhan di mana Tuhan percayakan kita sebagai apapun juga. Yang kedua, setia itu memiliki iman yang penuh. Dan yang ketiga, setia sampai garis akhir. Setia sampai garis akhir kalau ikut Tuhan. Karena itu ada lagu yang terkenal juga, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tapi ada bagian yang ketiga ini saya nggak suka. Yang katanya, bila saatnya nanti saya lebih suka ganti. Bila saat nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Ngapain nunggu sampai kondisi nggak berdaya? Tapi kita bisa berkata bahwa saya mau setia pada Tuhan sampai garis akhir, sampai titik terakhir. Bukan cuma beridentitas Kristen, tapi sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang percaya pada Tuhan, kondisi apapun. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus firman sudah saya sampaikan. Dan hamba berdoa Tuhan, yang hamba sampaikan ini tertanam di dalam hati setiap kami. Kami boleh memiliki kesetiaan seperti seorang Simeon. Setia kepada panggilan Tuhan. Setia memiliki iman yang penuh di dalam Engkau. Dan memiliki kesetiaan sampai garis akhir. Sampai Tuhan panggil kami pulang. Sampai Tuhan bawa kami kembali ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau setia kepada. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau selama ini kami masih setengah-setengah, masih kadang jatuh bangun. Tapi mulai hari ini kami belajar setia kepada Tuhan dengan kekuatan yang penuh, maksimal, gaspol. Dan Natal tahun ini adalah tahun yang istimewa karena kami memperbarui komitmen kami. Setia pada Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di HF ini Tuhan. Kau memberkati dalam persekutuan setiap minggunya, setiap mereka juga beribadah di hari Minggu, setiap persekutuan di hari Kamis dan memberkati. Dan tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk bertekun di dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk Natal tahun ini yang Tuhan percayakan untuk kami rayakan malam ini. Natal yang istimewa, Natal yang berkesan, Natal yang luar biasa. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan semoga berkati.